Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Dan saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan ambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Sebab bacaan hari ini sudah sampai pada kitab Bilangan pasalnya yang ke-23 sampai pasalnya yang ke-25, dan saya mengambil ayat 10 sampai ayat yang ke-13 di pasal yang ke-25 ini. Dan saya akan bacakan berkata demikian. Bilangan 25 ayatnya yang ke-10 dan sampai ayatnya yang ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadamu perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini bacaan kita pada saat ini, di mana renungan ini saya akan memberi judul cepat tanggap untuk maksud saya renungan kita berjudul cepat tanggap dalam kebenaran. Cepat tanggap di sini adalah suatu kepekaan atau perhatian khusus yang penuh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita untuk bertindak dengan cepat. Nah, contohnya seperti tim SAR. Kalau dalam tim SAR yang selalu siap atau cepat tanggap untuk melakukan pertolongan ketika suatu bencana terjadi, di mana kita tahu hari-hari ini ada banyak peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, sehingga ada banyak bencana-bencana alam yang perlu ditolong untuk keselamatan manusia. Dan itulah tim SAR yang selalu siap cepat tanggap. Mereka cepat tanggap untuk melihat situasi yang ada dan melakukan pertolongan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari renungan firman Tuhan ini kita akan melihat dan belajar dari seorang yang bernama Pinehas yang dicatat pada ayat renungan firman Tuhan saat ini, di mana Pinehas ini adalah seorang Israel yang pendiriannya teguh menentang ketidaktaatan bangsanya. Dimana kalau kita melihat dari latar belakang ayat renungan kita ini, ketika Bileam tidak berhasil mengutuk bangsa Israel, dia memakai strategi yang lain untuk menghancurkan bangsa Israel dan mengajak bangsa Israel untuk melakukan persinahan jasmani dan persinahan rohani, membawa bangsa Israel untuk menghancurkan kehidupan bangsa Israel, kehidupan rohani bangsa Israel. Dan seperti yang kita dapat lihat dicatat pada ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua dalam pasal yang ke-25 ini dikatakan demikian. "Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat saat bangsa Israel menyembah Baal Peol dan bersinah dengan perempuan-perempuan Moab di Sitim, di sana kita melihat Tuhan menimpahkan murka atau menimpahkan tulah
yang menewaskan 24.000 orang. Kenapa Tuhan memberikan tulah kepada bangsa ini? Karena Tuhan melakukan ini karena Tuhan sudah begitu murka terhadap dosa mereka yang berpaling dari Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan satu perintah, memberikan hukum bagi bangsa Israel agar supaya mereka jangan menyembah Allah lain. Karena Allah dikatakan Allah adalah seorang Allah yang sangat cemburu terhadap persinahan, terhadap ketidaksetiaan daripada umatnya. Nah, dan itu sebabnya di sini Allah sangat murka sehingga Dia memberikan tulah dan menewaskan 24.000 orang pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat ada seorang yang bernama Pinehas dikatakan di situ. Kita bersyukur dan bersyukur saat itu ada Pinehas anak Eleazar yang bertindak cepat untuk meredahkan murka Tuhan di tengah-tengah umat Israel saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Tuhan tidak jadi menghabisi bangsa Israel. Ayat 11 mencatat bahwa dikatakan di sana, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Allah sangat cemburu terhadap orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Allah sangat tidak senang dengan hal-hal dengan ketidaksetiaan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi apabila Pinehas tidak cepat tanggap dengan situasi saat itu. Apabila Pinehas hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada waktu itu, pasti akan lebih banyak lagi orang yang mati kena tulah yang diberikan oleh Tuhan saat itu. Dan di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, dosa adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan dosa harus segera berantas. Apabila semakin lama dosa itu dipelihara, akan semakin merusak kehidupan umat Tuhan. Dan jika tidak ada inisiatif dari umat Tuhan untuk mengakui, untuk menyelesaikan dan meninggalkan dosa-dosa tersebut, maka kita akan melihat bagaimana Allah yang akan bertindak untuk menyelesaikannya, seperti yang kita lihat dicatat di dalam kitab Bilangan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertindak, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dia tidak membiarkan umatnya itu binasa. Dan itu sebabnya di sini kita melihat ketika Pinehas bertindak dengan cepat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk menumpas, untuk memberantas, untuk dosa-dosa umatnya pada saat itu. Di sana Tuhan nyatakan kemurahannya bagi umatnya. Nah, itu sebabnya di ayatnya yang ke-11 ini Tuhan katakan, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Dan ini membuktikan bahwa Allah penuh dengan kemurahan bagi orang yang mau mengakui kesalahannya, orang yang mau meninggalkan dosa-dosanya, dan Tuhan orang yang mau menyelesaikan masalah-masalahnya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita bersyukur kita sebagai umat Allah yang hidup di hari-hari terakhir ini,
sebagaimana kita tahu waktunya Tuhan sudah sangat singkat. Kita hidup di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah umat yang dikatakan penuh dengan dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadi Pinehas-Pinehas di akhir zaman. Kita mau cepat tanggap dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan mari, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai Pinehas-Pinehas di akhir zaman? Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini membawa kita untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita melihat waktu yang ada pada saat bangsa Israel berada di Sitim. Sitim adalah suatu tempat yang sudah sangat dekat dengan Kanaan. Tetapi mereka tergoda dengan keadaan yang ada pada saat itu. Tapi mari kita yang ada pada saat ini, kita mau tanggap. Kita mau cepat tanggap dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi hari-hari ini. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Yosua 1 ayatnya yang ke-8 berkata, saya akan bacakan Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkankah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani hari-hari terakhir, mari kita mau senantiasa merenungkan firman Tuhan dan kita mau bertindak hati-hati dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan di hari-hari ini. Itu sebabnya pemazmur juga berkata di dalam kitab Mazmur, betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 119 maksud saya, ayatnya yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau terus mencintai firman Tuhan. Hari-hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Mari kita mau memperhatikan dan kita mau renungkan setiap firman Tuhan itu, dan kita mau melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita mau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa kita mau penuh dengan kuasa Roh Kudus? Kita mau minta Tuhan terus penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 berkata demikian. Yohanes 26 ayatnya yang Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setiap firman yang disampaikan kepada kita, Roh Kudus akan menolong kita, dan Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun setiap langkah-langkah perjalanan kita dalam kita mengiring Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat di jalan. Supaya perjalanan kita tidak menjadi gagal dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, mari kiranya Tuhan akan menolong kita. Kita akan berdoa bersama-sama, kita mohon Tuhan terus menguatkan kita. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang lagi kepada kami, mengingatkan kami Tuhan untuk kami cepat tanggap di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami untuk kami dapat lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan Allah Israel, Allah yang dan Allah yang tidak sama seperti Allah lain.
karena tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada kami umat-Mu, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, yang dengan segenap hati hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah Tuhan terus meteraikan firman-Mu di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.